Bagi dunia, salib merupakan kebodohan. Bagi dunia, salib merupakan kutuk, aib. Tetapi justru di atas kayu salib itu, seluruh dosa kami diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Salib mendatangkan keselamatan. Karya penebusan Kristus terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami memperingati lagi peristiwa 2000 tahun lebih lalu. Engkau telah mati di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, selesai. Selesai karya penebusanmu. Dan kini tinggal kami anak-anak-Mu yang terus berjuang melawan salib kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur pada hari ini, Jumat Agung, Gereja GKB Bukit Kemuliaan boleh mengadakan ibadah padang, walaupun kita di dalam ruangan, bukan di padang, tapi tetap namanya ibadah padang. Kita mengucap syukur karena suasananya baru. 2 tahun lebih lalu mungkin kita pernah merancangkan untuk melakukan ini. Kalau tidak salah, kita pernah melakukannya ini waktu terakhir itu di Ragunan. Lama sekali saudara. Mungkin 4-5 tahun lalu, mungkin kalau nggak salah. Lama sekali. Dan kemudian itu kita merancangkannya lagi setelah Ragunan 2 tahun lagi, kena pandemi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Selamat memperingati peristiwa Jumat Agung. Mari kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, hanya 3 ayat kita akan bacakan bersama-sama dengan kuat, karena ini merupakan ayat yang sangat-sangat luar biasa kalau kita renungkan dengan baik-baik. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia jadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Amin. Ada lagunya nih ya. Bagaimana lagunya Bapak Ibu? Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus berkata kepada kita bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, cara hidupmu yang sia-sia. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di sana, dia saya kecil, mengingatkan kembali, sebab kamu tahu, warning. Kamu kan tahu kan, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia itu kalau dikorek dalam bahasa yang lain itu kosong, hampa, tak berguna. Itu artinya tak berguna. Jadi kehidupan kita yang lama adalah tak berguna. Dan Rasul Paulus berkata, sampah, kotoran, hina. Memang tak ada apa-apanya lagi kita. Tanpa Kristus kita tidak berguna sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di Asia Kecil, hei, perhatikan cara hidupmu. Bukankah kamu harus mengucap syukur bahwa kamu telah ditebus dari kehidupanmu yang lama, yang sampah itu, tetapi kini kamu telah ditebus oleh darah yang mahal. Sebagai peringatan agar jemaat di Asia Kecil jangan lagi melakukan kehidupan yang sia-sia. Ada banyak orang percaya atau berkata, saya anak Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah melayani Tuhan, tetapi terjebak lagi dengan cara hidup yang sia-sia. Kembali lagi dengan kehidupan gaya yang lama. Dia lupa anugerah yang besar. Dan ini pergumulan di sana, dan dia yakin dan percaya bahwa ini pun pergumulan seluruh anak-anak Tuhan, orang percaya di sepanjang zaman. Kita pun tidak kebal akan hal itu. Kita pun mungkin saja masuk dan merasa nikmatnya kehidupan yang sia-sia itu. Tanpa kita sadari, kita balik lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita banggakan? Pendidikan kita, sarjana, S1, S2, S3, orang bilang esteller. Apa yang kita banggakan? Mobil mewah, harta mewah, rumah banyak. Apa yang kita banggakan? Oh, saya cerdas, saya pintar, saya ini kreatif, saya ini pengusaha, saya ini pemilik ini, pemilik ini, pemilik ini, pemilik itu. Saya banyak harta, dan bahkan dia mau saya begini, begini, begitu. Tanpa Kristus, semuanya sia-sia. Matius berkata, apa gunanya seluruh dunia ini engkau miliki, tetapi jiwamu binasa. Ini selalu sering saya katakan. Kita sibuk mencari harta di dunia ini. Kita sibuk menggendutkan saldo kita di rekening. Kita sibuk menumpukan harta. Tapi kalau kita lupa Kristus, semuanya itu sia-sia. Tak ada artinya. Hangus, dan itu akan dihancurkan pada akhir nanti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup kita tanpa Kristus. Amin.
Tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada. Berbahagialah kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Berbahagialah kita umat tebusan. Bersukacita besar sekali dalam hidup kita kalau kita sudah Kristus itu tinggal dalam hati kita. Bersukacitalah kalau harta yang paling besar yang tak terukur itu sudah ada kita miliki, yaitu Kristus. Efesus 1 katakan, kekayaan orang-orang pilihan. Nanti Bapak Ibu silakan baca Efesus 1. Kekayaan orang-orang pilihan. Kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada suatu cerita. Suatu cerita, mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Ada seorang pengacara yang sangat terkenal, namanya Easy Eddie. Dia hidup sekitar tahun 1920-an, kira-kira begitu, di Amerika. Waktu itu kan Amerika ya masih dalam pergolakan besar juga ya. Waktu itu dalam suasana Perang Dunia Kedua, kalau nggak salah tahun-tahun itu. Easy Eddie ini seorang pintar pengacara yang hebat, luar biasa, pintar cerdas sekali. Saking pintar cerdasnya, ya ada seorang mafia di Amerika, Al Capino. Nanti Bapak Ibu searching di Google, di YouTube ada itu, Al Capino. Dia seorang mafia besar, paling terbesar di Amerika pada waktu itu. Dia pengedar narkoba, dia punya orang-orang yang preman-preman, dia punya aset besar kaya raya dari pengedaran narkoba pada waktu itu. Pengedaran narkoba yang paling terbesar dia kuasai. Saking besarnya, dia sangat-sangat kaya raya, Al Capino. Tapi untuk mendukung bisnisnya yang gelap ini, maka dia sewa pengacara yang bernama Easy Eddie. Ya, anggota-anggotanya ya preman, mengedarkan narkoba bebas. Kalaupun ditangkap besok lepas atau hitungan menit lepas lagi. Mereka juga menguasai wilayah-wilayah. Ya kayak preman kan. Mereka meminta jatah kepada pengusaha-pengusaha. Kalau ada merasa Easy Eddie ini penyelamat mereka, penyelamat. Sehingga Easy Eddie itu mempunyai rumah banyak mewah di Amerika, punya kapal pesiar, punya jet pribadi, punya mobil-mobil mewah. Hartanya banyak sekali karena disuplai terus oleh Easy Eddie. Disuplai oleh Al Capino. Suplai terus. Sampai suatu kali dia sampai titik yang paling perenungan yang terdalam. Easy Eddie berkata dalam hatinya, aku sudah punya semuanya harta. Berpergian gak perlu pakai jet pribadi bisa. Harta banyak. Tapi dilihat keluarganya, dilihat anaknya. Kasihan anak. Aku memberikannya makanan yang haram. Aku membesarkan dengan harta yang haram. Aku menyekolahkan yang bersama dengan yang haram. Dia sadar. Dia bertobat. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Karena ternyata ini semuanya tidak bisa mengikutinya yang kotor. Kini dia berbalik. Dia hubungi polisi, dia beberkan semuanya. Banyak dari mafia tertangkap. Dan Easy Eddie nggak lagi mau bela, lagi. Tangkap banyak. Baru mau masuk ke mobil mewahnya, senjata memberondong, bukan cowok berondong ya, bukan cowok berondong, senjata yang memberondong. Habis, matilah Easy Eddie. Saudara-saudara, semuanya tanpa
tanpa Kristus sia-sia. Amin. Kalaupun kita bekerja, kita harus bekerja untuk Tuhan. Kalaupun kita lakukan sesuatu, berumah tangga, berkeluarga, apapun itu, untuk Tuhan. Sehingga itu tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Itu tidak akan sia-sia, tetapi justru menjadi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kita diingatkan kembali. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang sampah. Jangan lagi kembali kehidupan yang sia-sia. Apapun. Ini yang kedua. Dia yang tak berdosa dijadikan dosa oleh Allah, oleh Bapa. Kenapa? Sama seperti konsep PL. Ketika umat Israel berdosa, maka harus ditumpukan kepada korban itu, yaitu anak domba Allah, Yesus itu di atas kayu salib. Karena Yesus yang sedang mengemban itu, maka dia harus menyelesaikannya. Dan dia teriak kepada Bapa, lari ke sini, hampir saja nyawanya tercabut, mati. Walaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan isi hati kau. Kita kadang-kadang pun begitu ya. Kalau kita lagi banyak persoalan, pergumulan, terus pekerjaan gak beres, dan bahkan ditimpakan kepada Allah, berpaling padanya. Karena korban itu memang harus mati. Karena Yesus harus mati. Tidak ada yang dapat mencegahnya. Di kayu salib itu harus digenapi. Amin. Jadi jangan pernah pikir Yesus itu akan mati tua. Jadi jangan pernah pikir Yesus itu matinya sakit. Jadi jangan pernah pikir Yesus itu baik, ya kalau boleh dia orang baik, matinya baik-baik lah. Enggak. Dia harus menebus dosa kita. Harusnya kita yang di sana, tapi ditimpakan kepada dirinya. Amin. Darahnya yang mahal. Darah Yesus yang mahal menebus kita yang sampah. Wow, dahsyat. Dahsyat. Kita yang sia-sia tadi, yang sampah tadi, ditebus dengan darah yang mahal. Coba pikirkan Bapak Ibu. Ya kalau kita menebus sesuatu, ya kita tebus keyboard ya dengan duit sekian ya, orang tokonya mau. Ketika kita seperti domba yang tersayang, Yesus datang kemanapun kita pergi. Kita tersesat, dia datangi kita. Ditinggalkannya 99 domba, dikejarnya mana yang satu ini. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dia ubahkannya hidup kita. Kecil sekali Pak, tapi dengan darah yang mahal dia tebus kita, dan kita berharga di matanya. Amin. Iya saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini kalau melihat hidup kita ini apa ya? Kalau misalnya kita dijual, satu orang ini dapat harga berapa ya kalau? Kita kalau dijual berapa sih harganya? Ya mungkin ginjalnya yang perlu diambil ya. Parunya bisa ya dicangkokkan, jantungnya, matanya yang bisa dicangkokkan kan. Ya paling hitung berapa miliar sih, 10 miliar mungkin. Ya, makanya ada orang jual ginjal, kita hitung paling segitu 10 M. Itu aja kok. Ya kan? Tapi darah Kristus tidak terhitung. Tidak terhitung. Itu yang kedua saudara. Dengan darah yang mahal kita telah
ditebus. Yang ketiga, ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan korban. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau saudara-saudara membaca Alkitab atau menonton film The Passion of the Christ, ketika saudara lihat Yesus dicambuk, tendang, diludahi, dipukul sampai habis. Ya, cambukan orang Roma itu kan ada matanya tajam itu, cerok gitu kan, serak, ya, dagingnya ikut, mantap kan, cambuk, cok, masuk, bukan cambuk kuda kepang lah. Kamu cambuk kuda kepang kan nanya kayak tali yang dilimpin-limpin Pak. Ini nggak main-main, nanti bisa diakses tuh Google tuh ya. Cambuk Romawi itu tajam, matanya ada. Matanya besi tuh, kayak pisau, atau mantap, dapat dagingnya, menggenapi bahwa tubuhku akan cabik-cabik dibagikan untuk kamu. Itu menggenapi. Darah Yesus tertumpah, habis. Bayangkan saudara, seharian Yesus disiksa, dari pagi sampai siang, ya seharian. Darah tertumpah. Secara kedokteran kan dokter pasti katakan ini bisa bleeding ya, penghabisan darah, darah ya, habis darahnya habis terus, muncul terus, habis, luar biasa. Jadi kalau nonton The Passion of the Christ, orang bilang, aduh Tuhanku janganlah gitu, jangan. Gitu kan. Jahat banget nih orang ahli Taurat ini. Makan ini. Ibu kan kalau nonton gitu. Kalau nonton film sinetron, ngeri. Nonton di depan itu. Kamu nih, awas, jatuh anaknya. Pecinta sinetron ya, apalagi kalau udah nonton Korea. Sedia tisu 1 bal, nangis. Ya, nonton itu ekspresinya semua keluar, gitu kan. Nonton film, ya mungkin kita kalau nonton The Passion of the Christ ya sedih juga ya. Ya itulah dosa kita dan kita harus menanggungnya. Tapi jangan pernah mencegah itu. Sama seperti Petrus, guru, jangan, tidak. Engkau tidak akan mati. Hei iblis. Kenapa? Rencana Bapa harus tergenapi. Jadi ketika kita sadar bahwa itu harus tergenapi, dan ketika kita baca Alkitab, kita nonton film The Passion of the Christ, dan kita harus berkata terima kasih Tuhan. Amin. Iya, bukan nangis. Enggak usah nangis, kata Yesus kepada perempuan itu di bawah orang yang datang. Hei, jangan nangis. Yesus katakan, tangisilah dirimu. Ya, jangan tangisi dosa kita, saudara. Itu yang harus kita tanggung. Jangan pernah berdoa kalau boleh itu nggak jadi. Enggak, harus terjadi. Ekspresi yang harus ada pada kita adalah terima kasih Tuhan. Kau telah menebus dosaku, menebus hidupku dengan darah yang mahal, mati di atas kayu salib. Bukan dengan emas dan perak, melainkan darah yang mahal. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa Kristus itu begitu sungguh luar biasa mengerjakannya di atas kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Sadari yang pertama, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Amin. Kalau kita sudah ditebus, berarti kita sudah milik Kristus. Aku bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Oh, aku udah ditebus. Kita punya siapa? Jangan berpikir aku aja ya hidup aku. Ya aku melakukan sesuatu. Gak perlu Tuhan. Bahaya. Atau kita kadang-kadang lupa bahwa di hidup kita ini, diri kita ini adalah milik Kristus. Ini juga kadang-kadang kita lupa dan mengesampingkan Tuhan gitu.
Ya Tuhan memang tidak bisa disampingkan, tetapi dengan kegiatan pola pikir dan perlakuan kita, Kristus disampingkan, firman Tuhan disampingkan. Padahal kita adalah milik Kristus, sudah ditebus loh. Siapa yang mau di sini kalau sudah membayar handphone di Roxy, harganya yang mahal, kalau merek-merek yang mahal 5 juta, 7 juta, 10 juta, kemudian ditinggalkan di situ, mau nggak? Nggak mau lah, udah ditebus, sudah dibayar kok. Tinggalkan lagi di situ. Yang punya toko bilang, lo orang gila. Ini orang gila. Enggak. Kita udah milik Kristus. Dan Kristus ingin kita menjadi anak-anaknya. Amin. Dan kita harus sadari itu. Yang kedua, jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Tinggalkan cara hidup yang kita lama. Syukuri bahwa kita telah ditebus dengan sangat-sangat mahal. Ketika kita melakukan kehidupan kita ini, maka kita berkata, oh iya Tuhan, aku tidak mau cara hidupku yang lama. Karena justru cara hidup yang lama itulah yang telah ditebus oleh Yesus. Dan kita harus tinggalkan itu. Barang siapa yang mengaku dia anak Tuhan, mengasihi Tuhan, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Amin. Ya. Karena teladan kita yang sulung itu adalah Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai Jumat Agung ini kita peringati kembali betapa agung karya Tuhan.